Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat SEC, selamat pagi teman-teman. Pagi semuanya. Pagi semuanya. Waduh, hari ini suasana di luar tuh cerah ya. Kayak Alhamdulillah, ada cerah apa banget sih ya. sebenarnya Arin? Oh ya, sebelumnya mungkin kita bisa perkenalkan diri Oh ya, iya, dua betul. host yang menemani acara ini pada pagi hari ini. Saya dengan Dr. Sabrina Dan saya Dr. Azarin. Ya, hari ini kita mau ngapain nih dokter? Jadi kita hari ini mau bincang-bincang sama ahlinya. Jadi kita mau bincang-bincang tentang mata bersama ahli di bidang mata. Waduh, benar sekali. Di samping saya ini sudah ada ahlinya, yaitu Dr. Rosalina Lubis, spesialis mata, subspesialis pediatrik dan strabismus. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Sabrina. Ya, dalam rangka memperingati Myopia Awareness Week pada minggu ini ya, Dok ya. Iya. Myopia Awareness Week kita mengadakan bincang-bincang singkat edukasi lah ya ini ya, Azarin ya. Mengenai miopia, tapi miopia sendiri itu sepertinya asing ya. Kalau bahasa-bahasa miopia itu terlalu medis gitu. Terlalu saintifik banget lah ya. Mungkin bisa dijelaskan dokter miopia itu? Ya, baik. Jadi miopia itu adalah bahasa kedokteran atau bahasa medis dari mata minus. Dan mata minus ini memang bisa terjadi di semua usia. Jadi nggak harus nunggu dewasa baru harus memakai kacamata. Jadi memang mata minus ini terjadi disebabkan karena bentuk anatomi dari bola matanya itu lebih panjang dari rata-rata di usia sebayanya. Jadi titik fokus dari objek akan selalu jatuh di depan daripada retina sehingga memerlukan lensa minus untuk membiaskan titik fokusnya itu jatuh ke retina. Karena memerlukan lensa minus disebut mata minus. Nah, seperti itu. Iya. Sering mungkin kalau mata minus semua orang udah tahu ya, pasti yang pengguna kacamata ini pasti familiar ya, yang dengan namanya ada mata minus gitu ya. Betul. Kira-kira kalau penyebabnya sendiri yang paling sering apa, dokter? Jadi penyebab mata minus ini saya lebih sering mengelompokkan menjadi 2. Jadi memang dari faktor-faktor yang kita tidak bisa handle. Jadi genetik. Misalnya orang tua ada mata minus. Baik salah satu misalnya bapak atau ibu atau keduanya. Jadi istilahnya parental myopia ini memang menjadi faktor yang bisa menyebabkan mata minus pada anak-anak. Dan itu tidak bisa kita handle. Dan yang kedua yang bisa kita kendalikan, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang dapat menyebabkan menstimulasi bola matanya bisa menjadi minus. Misalnya seperti melihat dekat berlebihan dan kurangnya outdoor activity. Itu sih intinya. Oke. Tadi kan dokter sempat menyebutkan ada penurunan genetiknya gitu ya, Dok ya. Betul. Jadi akan mengaruh ke anak-anaknya dari orang tuanya gitu Iya, ya, Dok. benar. Nah, biasanya kalau misalnya pada anak-anak ini, Dok, umur berapa sih anak-anak itu mulai ada gejala miopia gitu, Dok? Jadi kalau ditanyakan umur berapa mulai ada gejala, itu bisa bahkan dari bayi. Oh, dari Karena bayi. saya pernah menemukan bayi yang tidak terlahir prematur. Kalau bayi prematur memang sangat beresiko ya minus ya, kita itu bahasan lain. Tapi kalau bayi yang aterem, lahir tepat waktu, itu bahkan ada yang di usia 6 bulan terdeteksi -6. Nah, jadi karena itu penting sekali kita melakukan anjuran dari Badan Kesehatan Dunia WHO untuk melakukan screening mata pada anak. Dimulai dari usia 6 bulan, jika normal nanti usia 3 tahun dicek lagi. Nah, setelah 3 tahun apabila tidak ada masalah maka akan diperiksa lagi, screening lagi di usia 5 tahun sambil mempersiapkan si anak ini untuk masuk ke sekolah. Seperti itu. Jadi as early as sedini 6 bulan itu sudah mulai harus dilakukan screening penglihatan. Karena ya betul tadi Dr. Azarin bilang
gejala apa ya dok ya, kan anak nggak komplain atau apalagi Betul. baby Iya. nggak komplain. Tapi kita bisa mengetahui bahwa dari nah makanya itu kita harus mengetahui milestone penglihatan. Walaupun bayi itu ada perkembangan penglihatannya. Jadi kayak usia 0 bisa membedakan gelap terang. Usia 2 bulan mulai mengenali wajah orang-orang terdekat, ya, dan juga mulai bisa senyum sosial yang ngomong senyum, kontak mata, dia juga kontak mata dan membalas senyuman gitu. Itu 2 bulanan. Nanti di usia 4 bulan sudah mulai bisa fokus ke mainan dan bisa melakukan following atau mengikuti. Mainannya bergerak ke kanan dia lirik, mainan ke kiri dia lirik, itu di usia 4 bulan. Dan di usia 6 bulan sudah bisa meraih, ya, meraih mainan, seperti itu. Nah, jadi di tahapan-tahapan itu tentunya tidak perlu sulit-sulit menghafal, ada di buku merah KIA. Buku pink Biasanya mungkin. ya buku Ya, pink, buku sorry, pink. buku pink. Nah, di buku pink itu kan semua ibu hamil dan yang baru melahirkan pasti dapat ya. Anak tuh pasti punya buku KIA pinknya itu. Jadi dilihat di situ. Nah, jadi kalau aman-aman aja sesuai dengan milestone ya udah. Tapi tetap ada hal-hal yang kita harus cek seperti sebenarnya anak ini, karena itu tadi semua cuman gejala subjektif ya, subjektif, jadi kita harus pastikan di usia 6 bulan dibawa ke dokter mata untuk mengecek seluruh organ mata mulai dari kornea sampai retina dan posisi bola mata apakah sudah di tengah, tidak ada juling yang bisa mengganggu penglihatan dan apakah kondisi status refraksinya nih istilahnya. Kalau bayi harusnya plus. Iya. Karena dia bola matanya masih kecil. Nah, kalau bayi 6 bulan udah plano, udah emetrop, udah netral lah. Berarti nanti emetropisasi jadi minus dong. Nah, gitu. Di beberapa tempat di luar negeri sudah mulai dikembangkan research untuk pencegahan minus sejak bayi. Jadi berupa obat tetes yang harus dipakai untuk supaya misalnya nih kedua orang tua minus. Bayinya udah mulai terdeteksi kok misalnya 6 bulan kok strik retinoskopinya atau pemeriksaan minusnya ini kok sudah netral padahal harusnya kan sedikit plus. Ya udah dia bisa masuk ke dalam grup yang mendapatkan treatment untuk agar nanti dewasanya dia enggak minus, seperti itu sih. Tapi belum, artinya masih on trial, juga kita masih melihat perkembangannya kalau untuk itu. Berarti kalau orang tua itu berarti dalam hal ini harus aware banget ya dok ya ke anak-anaknya Iya gitu ya. betul. Jadi harus aware banget selain juga melihat dari buku KIA, juga ada gejala-gejala yang mungkin dianggap biasa, misalnya matanya kadang sering dikucek-kucek, oh mungkin ngantuk atau gatel, nah seperti itu. Jadi sering mengucek mata, mata berkedip berlebihan, atau yang paling jelas kalau anaknya memang sudah agak gedean, melihat TV selalu maju, melihat apa-apa didekatkan, nah seperti itu. Itu adalah gejala-gejala yang kita harus ya seorang ibu atau ayah harus aware lah, iya seperti itu. Tadi kan sudah sempat dijelaskan juga ya dok, untuk pengecekannya screeningnya pada usia 6 bulan. Iya. Itu kira-kira seberapa wajib? Apa semua bayi memang dianjurkan untuk dicek atau mungkin ada beberapa kriteria tertentu gitu dok Iya. untuk melakukan Jadi kalau pengecekan itu? untuk yang kriteria dari WHO 6 bulan, 3 tahun dan 5 tahun itu pada anak-anak yang sehat. Justru pada anak-anak yang sehat khawatirnya ada yang tidak terdeteksi dari sekedar mengamati atau sekedar menyocokkan dengan visual milestone-nya dari buku. Karena kadang seperti ini ya, karena mata ada 2, jikalau yang terganggu 1, itu anak juga nggak akan
memicing, nggak akan melihat dekat seperti itu. Nah, tolong dekati. Jadi seperti itu, nggak akan terjadi misalnya, oh matanya dikucek-kucek berlebihan dan lain-lain. Itu nggak akan terjadi karena dia masih punya satu mata yang oke. Tapi tapi dalam berkembangnya waktu ini makin parah karena nggak terdeteksi. Misalnya mata yang sini tidak ada ukuran kacamata, sangat jelas melihat, tapi yang sini ternyata minus tinggi sampai sekitar -8 seperti itu. Otomatis dia akan mengabaikan mata yang jelek. Nah, kalau mengabaikan mata yang jelek ini bisa mengalami yang pertama yang jelas kalau minusnya bertambah parah dan terjadi amblyopia atau mata malas dan bisa juga terjadi perubahan posisi bola mata atau mata juling. Nah, seperti itu. Ya, itu mungkin ilmu baru ya atau informasi baru Ya, kayaknya jadi belum tetap, aware ya Dok ya ya banyak. sosialisasi masih agak kurang, makanya ini dalam rangka Myopia Awareness Week kita mensosialisasikan hal ini. Jadi memang walaupun nggak ada gejala, please screening anak-anak di usia 6 bulan, 3 tahun, dan 5 tahun. Kalau ada gejala tentunya udah beda lagi, tidak sejauh itu jaraknya. Tapi kalau ada pada bayi prematur, jangan nunggu 6 bulan. 1 bulan wajib dibawa ke dokter mata. Karena bayi prematur ini lahir, bola mata luarnya sudah lengkap, bola mata dalamnya sangat-sangat masih belum terbentuk sempurna. Nah, seperti itu. Mungkin dari teman-teman di sini mungkin masih bingung Dok, ini kira-kira bisa screeningnya ini di mana gitu kira-kira? Oh iya. Jadi screening kalau di usia 6 bulan memang mungkin perlu langsung ke dokter mata yang mendalami subspesialisasi mata anak. Alhamdulillah sudah banyak tersebar juga di berbagai kota di Indonesia. Tapi kalau di Surabaya tentunya bisa di Surabaya Eye Clinic. Kami ada dokter subspesialis mata anak. Itu yang 6 bulan, ya kan? Pastinya memerlukan alat-alat yang khusus ya, yang mungkin dokter spesialis mata general belum memilikinya atau belum berkompetensi di bidang itu. Tapi kalau udah 3 tahun, insya Allah anak 3 tahun udah pinter banget loh angka. Ya kan? Baca angka, ya at least diperiksa tajam penglihatannya ke dokter mata terdekat. Ketika di dokter mata terdekat ini terdeteksi, oh ini ternyata ada minus, ada silinder. Nah, mau berkonfirmasi ke dokter subspesialis mata anak, boleh. Tapi kalau misalnya aman, ya sudah. Alhamdulillah di dokter mata terdekat cukup di anak usia 3 tahun sama 5 tahun. Tapi kalau usia bayi sepertinya perlu khusus ya. Jadi harus ke dokter subspesialis mata anak di Surabaya, bisa di Surabaya Eye Clinic. Gitu. Ya. Kalau tadi kan kita tuh lebih fokusnya ke anak-anak nih Dok. Betul. Kalau misalnya miopia ini tuh sebenarnya lebih bahayanya sebenarnya apa memang ke anak-anak atau ke dewasa atau gimana Dok? Apakah sama bahayanya atau lebih bahaya yang mana? Maksudnya yang mata minus terjadi di usia anak sama mata minus yang terjadi di usia dewasa. Betul. Ya, jadi mata minus yang terjadi di usia anak ini lebih bahaya daripada yang ketika terjadi setelah dewasa. Kenapa? Karena pada saat dewasa perkembangan penglihatan ini sudah selesai dan perkembangan penglihatan memang sudah selesai di usia sekitar 16 tahun. Jadi sudah tidak ada kekhawatiran tentang retina yang kurang mendapatkan stimulasi, tidak ada kekhawatiran amblyopia. Cuman memang pada mata minus yang sudah terjadi setelah usia dewasa, setelah usia 16 tahun ini, mungkin concern-nya adalah apabila terlalu tinggi, ya, kita bilang minus tinggi itu di atas 6. Mata minus tinggi ini di atas 6. Ketika mata minusnya di atas 6, ini concern-nya adalah retina. Karena mata minus ini memang bola matanya memanjang ya, jadi retinanya juga relatif lebih rapuh. Selain menggunakan kacamata untuk menyamankan penglihatan, juga harus
dievaluasi pada mata minus tinggi ini retinanya seperti apa. Cuman kalau terjadi sesudah usia 16 tahun ya jarang sekali sih progressing, nambah-nambah terus itu jarang sekali. Tapi kalau misalnya terjadinya di bawah umur 15 tahun, ini termasuk ya terutama di bawah umur 12 tahun, ini berarti termasuk childhood myopia atau mata minus pada usia perkembangan anak. Hal-hal yang kita khawatirkan tadi, komplikasi di retina, takut amblyopia atau mata malas karena retinanya tidak mendapatkan input visual secara baik, itu ditambah dengan mata minus yang terjadi pada anak ini masih akan berkembang sesuai dengan pertumbuhannya. Jadi saya sering mengibaratkan seperti ukuran sepatu, ya kan? Ukuran sepatu itu tambah umur nambah nggak Nambah sih makin ya? besar. Nah, nambah makin besar. Demikian juga ukuran bola mata. Dalam hal ini, inilah yang kita harus aware, baik dokter maupun juga orang tua. Jadi kayak lebih harus effort untuk menghambat agar minusnya tidak bertambah semakin tinggi. Karena pada anak-anak ini termasuk pertumbuhan tubuh termasuk nggak bisa dikendalikan selain faktor genetik tadi. Masa kita ya sudah deh nggak usah nambah tinggi anaknya. Itu kan kasihan ya. Tapi nanti ada cara-caranya untuk menghambat supaya minus ini tidak tambah tinggi cepat pada anak-anak. Mungkin nanti kita akan bahas ya cara-cara gimana caranya Ya. untuk menghambat. Ini kebetulan ada pertanyaan nih dari Instagram nih Dok, ya Dok. Baik. Dari komen. Ketika anak mendapatkan diagnosa blind sejak awal pemeriksaan usia 6 bulan dan tidak ada solusi untuk pemulihannya, apakah tetap perlu memerlukan cek atau kontrol secara berkala, Dok? Oh, jadi dia sudah didiagnosis blind baby sejak usia 6 bulan ya. Iya. Mungkin terkait dengan kondisi-kondisi di retina, apakah mungkin retinopathy of prematurity yang sudah stadium lanjut. Untuk pengecekan mata secara berkala untuk anak-anak yang sudah terdiagnosa blindness ini diperlukan sebenarnya tergantung masalahnya ya. Kalau misalnya tadi kan tidak kurang jelas tadi apakah babynya prematur atau tidak. Kalau babynya prematur dan terdiagnosa blindness di usia 6 bulan, maka yang masih perlu di-concern ialah bagaimana supaya retina yang detach, yang terlepas ini tidak menimbulkan komplikasi lagi, seperti kekeruhan kornea yang disebabkan oleh tekanan mata yang tinggi. Jadi itu yang harus dievaluasi Bu. Jadi jangan sampai ngapunten sudah sangat kurang jelas penglihatannya tapi juga menanggung rasa nyeri akibat decompensated cornea atau tekanan mata yang tinggi karena glaukoma tadi. Jadi perlu 1 tahun sekali dievaluasi. Seperti itu. Tapi kalau blindness karena sebab lain, misalnya seperti congenital glaukoma juga seperti itu sih, karena kan penglihatan tekanan bola matanya tetap harus kita evaluasi walaupun sudah terjadi blindness. Namun misalnya seperti microphthalmi yang tidak terbentuk bola matanya, nah seperti itu memang sudah tidak memerlukan pemeriksaan yang rutin lagi ya. Seperti itu. Mungkin tadi yang komen Bunda ini bisa dijelaskan mungkin kondisi dari blind yang dimaksud ini apa, mungkin bisa di komen. Jadi bisa dijelaskan lebih dalam oleh Dokter Rosa ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dokter dari Vito Bunda. Izin bertanya Dok, anak saya min SMA silinder Dok, tapi tidak mau pakai kacamata. Itu gimana ya Dok? Jadi SMA silinder bukan minus. Minus dan sama silinder dan minus dan silinder tapi nggak mau pakai kacamata. Iya, ya itu tadi. Sering ini Dok, banyak ini. Iya. Memang kacamata ini sering menjadi kendala karena mungkin malu atau apa ya memakainya dan seperti itu. Tapi kalau di usia SMA, katakan SMA, ini kan berarti antara range usia 16 sampai 18 ya.
antara 15 sampai 18 lah. Nah, ini kan juga masih ada mengalami perkembangan minus ini masih ada. Nah, jadi semakin tidak dipakai nanti kuartilnya akan semakin cepat naik. Itu yang pertama. Yang keduanya ya terkait dengan komplikasi tadi. Kalau tidak mau memakai kacamata sebenarnya solusinya ada beberapa, misalnya pemakaian kontak lens, atau kalau sudah umur 18 tahun bisa dilakukan LASIK surgery, seperti itu. Jadi yang penting apapun upayanya, kebutuhan mata tetap harus terpenuhi. Kalau kontak lens kan kacamatanya diganti dalam bentuk kontak lens. Kalau LASIK kebutuhan kacamatanya diganti dengan laser. Nah, seperti itu. Ya, ada opsi lain ya. So, kalau nggak mau pakai kacamata bisa pakai soft lens mungkin. Ya, Dan kalau udah usia 18 tahun bisa dilakukan LASIK ya, Dok. Ya. Oke, ini juga ada pertanyaan nih yang masuk di sini, Dok. Baik. Selamat pagi, dokter. Tanya, Dok, apakah jika kedua orang tua matanya minus, kan sudah pasti diturunkan ke anaknya. Ini apakah bisa dicegah dan diminimalkan, Dok? Ya, baik. Jadi memang parental myopia atau kedua orang tua minus, ya, minus pada orang tua ini pada kedua pihak, baik bapak dan ibu, ini memang menimbulkan jadi kayak lebih probabilitas kemungkinannya lebih tinggi gitu. Jadi kayak kalau satu orang tua diteliti itu satu orang tua menimbulkan kemungkinan anaknya minus jadi 3 kali lipat. Kalau 2 orang tua menjadi 7 kali lipat. Memang ada statistik yang menyatakan seperti itu. Bagaimana bisa dicegah? Kalau memang diturunkan secara bentuk mata, mungkin untuk dicegah untuk tidak minus agak sulit, tapi dengan menerapkan apa yang dari WHO anjurkan, misalnya sedini mungkin diketahui, maka kita akan bisa melakukan myopia kontrol pada anak ini. Bisa melakukan istilahnya itu intervensi atau terapi ya, myopia kontrol supaya minusnya tidak progresif. Seperti itu. Mungkin dia minus, katakan di usia 1 atau 2 tahun terdeteksi minus 1. Nah, ini terus kemudian kita atau 2 tahun lah ya yang kita sudah, tapi 1 tahun juga sudah mulai bisa. Jadi myopia kontrol ini kan ada faktor optik, faktor environment. Nah, kalau sudah diketahui dini ya langsung kita lakukan myopia kontrol ini agar tidak bertambah terus minusnya. Seperti itu. Oke, tadi kan dokter juga sudah sempat menyinggung tentang myopia kontrol ini ya, Dok. Betul. Sebenarnya myopia kontrol itu kayak gimana ya, Dok? Ya, Maksudnya jadi myopia kontrol ini karena sejak 2020 terkait dengan era pandemi ini sangat membludak ya, istilahnya sampai seperti myopia boom. Jadi kita itu sampai mendapatkan myopia atau mata minus pada anak-anak ini sangat meningkat jumlahnya karena terkait dengan tugas-tugas near atau aktivitas-aktivitas dekat. Waktu itu pandemi, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh bermain di luar. Hiburan pun permainan-permainan dekat, baik melalui screen ataupun bukan. Tapi tetap intinya near activities atau aktivitas dekat. Jadinya saat itu sangat banyak sekali anak-anak yang minus dan minusnya juga berprogresi atau bertambah dengan cepat sekali. Saya ingat sekali ada pasien 1 tahun, dalam 1 tahun saat era pandemi itu kalau nggak salah 2020 akhir ke 2021 akhir, karena biasanya 6 bulan kontrol ya, ini baru bisa dengan adanya lockdown. Naiknya 8. Oh, 8. Naiknya 8. Nah itu. Jadi dari situ akhirnya research banyak sekali dilakukan dan terbit suatu jalan untuk menghambat minus ini, yaitu dengan myopia kontrol. Myopia kontrol ini terbagi menjadi mengubah kebiasaan. Jadi faktor lingkungan nih, faktor kebiasaan.
yaitu dengan memberlakukan namanya rules of 20 sebenarnya. Rules of 20. Tiap 20 menit beraktivitas dekat. Ini saya tekankan aktivitas dekat ya, bukan lagi screen time. Karena ternyata penelitian kalau suka gambar, mewarnai, itu kan near activity, itu juga relate dengan penambahan minus. Jadi kayak misalnya menggambar, menulis, suka baca buku, mewarnai, melukis, ya. Itu pun juga harus memberlakukan rules of 20 ini. Setiap 20 menit break dulu, istirahat sebentar, matanya ditutup selama 20 detik atau lihat jauh sepanjang 6 meter karena 20 feet. Makanya namanya 20 20 20. 20 menit break 20 detik, lihat jauh 20 feet. Kalau kita sukanya kan pakai meter berarti 6 meter. Itu berlaku di semua. Nah, kalau yang tidak screen saja berlaku, apalagi yang screen. Nah, itu lihat HP, lihat tab, lihat laptop, main Nintendo, misalnya seperti itu ya. Jadi harus memberlakukan itu. Ini faktor kebiasaan. Yang kedua adalah kebiasaan selalu menempatkan jarak dengan aktivitasnya ini 30 cm. Ada namanya elbow rules, jadi siku-sikunya itu harus saya selalu bilang pasien-pasien, ayo tangannya kalau baca bentuk L, jangan bentuk V, gitu saya biasain karena anak-anak ya. Jadi bentuk L seperti ini ya. Itu kebiasaan yang kedua. Yang ketiga, upayakan. Ini sebenarnya murah mudah. Selalu orang tua bilang, waduh dok angel gitu misalnya. Kenapa? Saya suruh outdoor activity minimal 30 menit. Itu susahnya dilakukan ya zaman now. Kalau zaman saya dulu asar udah keluar rumah main sepeda. Tapi anak-anak sekarang sulit. Pulangnya sore, aktivitasnya banyak. Belum lagi soal keamanan dan cuaca mungkin dan akses terhadap mungkin rumahnya. Iya betul. Taman gitu susah ya. Jadi ya seperti itu. Itu 3 yang lingkungan untuk myopia control. Rules of 20, outdoor activity 30 menit sempatkanlah. Misalnya jalan pagi, akhirnya harus bangun lebih pagi. Atau kalau anaknya 4:30 sore masih bisa diajak entah bermain di taman atau apa, dan jarak baca atau jarak beraktivitas dekat harus 30 cm. Seperti itu. Kemudian ada lagi myopia control secara optik. Myopia control secara optik ini bisa berupa lensa mata khusus, bisa juga berupa maksudnya kacamata khusus. Bisa juga berupa kontak lens khusus. Kalau ini mungkin umurnya harus sudah agak gedean ya. Kemudian ada juga secara farmakologis, yaitu tetes mata khusus yang mengandung atropin dengan konsentrasi 1/100 lebih ringan daripada sediaan atropin yang biasa. Fungsinya untuk menghambat agar pertambahan minus juga tidak berprogresi secara cepat. Kemudian nanti kalau dilihat dari efektivitas, yang amazing outdoor activity yang paling efektif. Yang susah, yang murah tapi susah. Ya, hanya harusnya mudah tapi ya susah dilakukan. Ya Bunda, jadi jangan lupa ya anak-anaknya itu diperhatikan, terutama yang kayak outdoor activity-nya bisa diajak jalan-jalan gitu ya. Iya, betul. Jalan-jalan, atau kalau misalnya memang kurang memungkinkan, kalau misalnya ke outdoor bisa indoor tapi yang kayak aktivitas olahraga gitu ya Dad ya. Tapi faktor outdoor-nya tetap perlu. Yang penting ke outdoor-nya ya. Paling tidak mungkin saya memberikan masukan mungkin pada saat Sabtu Minggu harus agak lebih lama tuh outdoor-nya, kan libur misalnya. Atau ketika istirahat di sekolah
itu kan ada 2 kali istirahat tuh, anak-anak ini sekarang kan pulangnya siang, sore. Nah itu tolong keluar kelas, anak-anak sekarang sukanya istirahat di kelas. Iya dok. Iya, Kalau keluar panas soalnya. Iya betul. Jadi saya suruh coba keluar kelas entah ke kantin atau kemana. Jadi paling nggak lihat jauh dan kena sinar mataharinya. Itu memang susah karena ada beberapa sekolah juga nggak mengizinkan juga sih Betul. anak-anaknya istirahat di luar kelas. Tapi at least 2 kali 10 menit ya lumayan lah, 20 menit dapat. Iya, mungkin bisa dikurangin ya screen time-nya Iya, ya. nah itu kalau screen time memang harus dikurangi. Oh ya, terkait dengan screen time, myopia control yang terkait dengan kebiasaan tadi ada tambahan dari Dr. Sabrina, betul, mengurangi screen time. Screen time ini ada guidelines-nya loh, jangan dianggap sama semuanya. Jadi kalau di bawah 2 tahun memang zero screen time. Nggak boleh, termasuk video call. Oh, gitu ya. Iya, Dok, ya? sekarang banyak sekali baby dengan minus atau juling ya. Jadi termasuk video call nih coba tolong seminimal mungkin nggak ya kalau cuma 1 menit gitu terus Susah ya kayaknya dok ya. ya nggak apa-apa lah 1 menit yang ngadepin terus habis gitu kamera Kamera belakang belakang, ya ya. kasihan babynya karena WHO juga menerapkan zero screen time. Kemudian 2,5 sampai 4 tahun tuh hanya boleh 15 sampai 30 menit. 4 sampai 6 tuh seharusnya cuma 1 jam. Dan kelas 1 ya 6 tahun sampai 12 tahun tuh 1,5 jam per hari. Dan ini better untuk tiap hari daripada terus enggak kok cuman weekend tapi 24 jam Sabtu 24 jam Minggu itu juga enggak boleh. Jadi kalau memang komitmen anaknya hanya screen time on weekend ya udah Sabtu 1,5 jam kalau tergantung umurnya tadi ya. Nah Minggu juga seperti itu. Karena memang myopia risk ini sangat bermacam-macam komplikasinya. Dan tadi mungkin perlu diketahui bahwa definisi sekarang untuk penambahan minus maksimal per tahunnya pada anak-anak nggak boleh lebih dari setengah. Kecil sekali ya kan. Nah itu, jadi myopia yang nambah tiap tahun itu lebih dari setengah sudah termasuk kategori progressing. Progressing myopia berarti perlu extra work untuk menghambat karena memang anak-anak sekarang tuh memang cepet tinggi banget. SMA kelas 1 tuh ukuran sepatu udah 44. Iya kan? Seperti itu. Ya dok, ini tadi ada yang pertanyaan lagi nih dok di Instagram. Kalau usia SD 11 tahun, apakah sudah boleh dok pakai lensa kontak? SD 11 tahun. Iya, mungkin kelas 6 mungkin ya. Itu apakah sudah boleh pakai lensa kontak atau mungkin lebih dianjurkan pakai kacamata biasa saja? Iya, lensa kontak juga bukan tanpa resiko. Tapi tergantung kondisi juga. Kadang-kadang anisometer atau beda minusnya jauh sekali ya terpaksa kita berikan lensa kontak. Tapi kalau misalnya masih bisa terpakai dalam bingkai kacamata, kalau untuk anak umur 11 tahun, ya saya kok prefer kasih kacamata dulu sambil menunggu kesiapannya untuk misalnya kontak lens. Nah, seperti itu karena terkait dengan higienenya, sanitasinya dan juga kebiasaan ya. Kalau anak terlalu kecil belum punya rasa tanggung jawab mungkin harus dipikir 2 kali untuk memberikan dia lensa kontak karena khawatir lensa kontak ini kan nempel langsung ke kornea nih. Jadi mungkin ada sesuatu di situ juga penanganannya harus lebih serius. Sebaiknya mungkin kacamata dulu. Kecuali misalnya tapi kalau misalnya akan melakukan sport misalnya ya, kalau minusnya gede dilepas kan kurang kelihatan tuh. Sekarang sudah ada kacamata olahraga yang bisa menyesuaikan. Yang kayak kolam apa tuh yang buat renang itu ya dok? Iya, ada seperti karetnya. itu ya. Dan ada yang khusus kalau untuk yang kayak semacam futsal atau basket juga ada yang khusus tapi tidak terlalu seperti Google. Ya di optik-optik sudah mulai ada seperti itu. Saya kira lebih aman. Ya nanti kalau udah agak gedean lah katakan
umur-umur 14-15 lah mungkin bisa lebih bertanggung jawab. Nah, silakan. Berarti sebenarnya boleh, cuma takut kurang tanggung jawab jadi kotor Betul, atau segala macam betul. itu ya, Dok, Komplikasinya ya? langsung ke kornea soalnya ya. Oke. Dok, tadi tuh sempat tadi kan ada yang nanya yang sebelumnya tuh ya Dok ya, sebelum yang ini. Iya. Terus ada following question-nya Dok. Oh iya, oke. Jadi nanya, apakah tips-tips yang tadi itu Dok, yang myopia control dan lain-lainnya tadi ya Dok, yang sudah kita bahas, itu apakah hanya berlaku untuk anak-anak atau untuk dewasa juga Dok? Oh, kalau untuk yang kebiasaan berlaku juga untuk dewasa. Yang outdoor tadi itu ya Dok ya? Atau Iya, yang outdoor maupun yang jarak Rule of- baca, rules of 20, jarak baca 30 cm, kemudian apa namanya, ya itu untuk dewasa juga seharusnya memang juga ada batasan. Cuman kita itu mungkin sulit ya, karena semua pekerjaan sekarang semua serba screen. Betul. Ya, sebenarnya memang paling aman hanya sekitar 2-3 jam sehari. Tapi sulit dipenuhi itu kalau betul. sudah dewasa ya. Jadi mungkin membiasakan, ada istilahnya itu seperti digital detox untuk orang-orang dewasa yang memang sehari-harinya berada dalam screen, yaitu meniadakan screen sama sekali selama 1-2 jam per hari. Jadi zero screen dalam 1-2 jam. Misalnya mungkin pulang kerja, ya katakan kerja pulang jam 5 sampai rumah 6-7, benar-benar nggak pindah HP, nggak pindah TV. Ya seperti itu untuk mendetoks digitalnya. Itu saya pernah mempelajari hal itu. Oke, jadi untuk penonton-penonton kita jangan lupa diperhatikan juga nih myopia control. Jadi nggak cuma buat anak-anak gitu ya Dok ya. Iya, betul. Bisa Terutama yang guidelines dari WHO untuk jarak dan rules of 20-nya. Dok, ini tadi ada yang mengenai pertanyaan yang sebelumnya yang mengenai diagnosa blind itu, Sejak baby tadi. yang sejak baby tadi ternyata anaknya mengalami hipoplasia retina. Itu bagaimana ya Dok? Oh iya. Kalau hipoplasia retina itu mungkin optic nerve hipoplasi. Jadi ya itu kontrol rutinnya itu memang sudah totally blind atau ya, kalau totally blind berarti ya memang kontrolnya ketika ada keluhan waktu itu tidak menutup kemungkinan mungkin ada infeksi atau keradangan, nah seperti itu sih. Oke, ya. Jadi tetap disarankan untuk tergantung penyebabnya dulu ya Dok ya? Iya betul tergantung penyebabnya. Oke, ya. Mungkin semoga sudah terjawab. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi bisa di komen lagi ya Bunda. Oke. Ini ada lagi Dok masih. Kita aja nih Dok. Kayaknya semangat ini ya. Semangat ini Dok. Iya. Ini kalau misalnya saya pulang kerjanya jam 5 Dok, terus habis itu lanjut kegiatannya nge-gym Dok, itu sudah benar atau belum Dok? Nge-gym, oh iya sudah benar kan itu berarti lepas dari screen ya? Iya sudah baik itu, berarti paling tidak sudah terjadi detox dari digitalnya. Oke. Sudah terjawab ya? Oke. Tadi dibahas juga ya Dok, sempat dibahas kalau kelebihan, kalau misalnya satu tahun tuh 1 tahun maksimal cuman boleh naik setengah kalau pada anak-anak. Kalau pada dewasa apakah ada batasan umur ya Dok? Kalau pada dewasa ini insya Allah tidak terlalu naik-naik lagi, karena kan proses perkembangan penglihatan dan pertumbuhan sudah selesai. Cuman ya memang mungkin dari faktor environment-nya ini ya kadang terlalu lama di aktivitas dekat, biasanya berkembang jadi silinder atau mungkin ada sedikit kenaikan. Nah itu memang ya sebaiknya diikuti perubahannya. Mungkin perlu juga dicek setiap 6 bulan sampai 1 tahun untuk melihat itu juga, karena terkait juga screen ini berarti hubungannya sama computer vision syndrome termasuk dry eyes. Nah itu juga bisa mengganggu kornea dan lain-lain. Tapi memang ada namanya pathological myopia atau mata minus yang patologis nih, walaupun dewasa ya naik terus juga ada. Nah itu agak sulit juga dikendalikan, dan sudah sulit memakai tetes mata atau itu tadi ya.
special lens atau contact lens. Cuman ya yang harus di-concern berarti juga harus melihat kondisi retinanya. Apakah kuat ataukah ada kerapuhan? Kalau ada rapuh mungkin kita perlu laser. Nah, seperti itu. Berarti harusnya pada usia dewasa itu minus sudah tidak bisa bertambah ya dok Iya, ya. kebanyakan dan semestinya sudah tidak bertambah, tapi apabila masih bertambah berarti masuk kategori yang patologis itu tadi, justru harus melihat lebih dalam lagi di daerah retinanya, mungkin ada kerapuhan yang harus dikuatkan ya retinanya seperti itu. Oke, ya semoga di sini jadi teman-teman yang nonton yang punya mata minus dan sudah dewasa, kalau misalnya masih nambah bisa langsung datang ke SSC juga ya dok ya untuk bisa dilihat mata bagian belakangnya itu. Iya, di retinanya. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak, Sab? Adanya udah banyak ya, udah cukup banyak Iya, ya udah tadi. banyak. Ya. Kalau mungkin itu dok, sekarang lagi banyak itu namanya kacamata anti radiasi atau anti blue light. Kacamata anti radiasi atau anti blue light. Itu apakah bisa mengurangi mata minus ya, atau mencegah terjadinya mata minus dok? Baik, itu kacamata anti radiasi dan anti blue light itu bisa dipakai untuk mengurangi efek dari blue light itu tersebut. Tapi efek dari blue light itu di mata itu hanya berupa mata lelah, sedikit silau, nah seperti itu. Jadi dia meredamnya itu. Kalau untuk menghambat agar minus tidak naik dan juga pencegahan agar tidak terjadi komplikasi berupa dry eyes misalnya, itu kacamata itu kurang bisa mengatasi. Jadi lebih ke mengatur lagi. Sekali lagi rules of 20 adalah yang paling baik, ya seperti itu. Jadi tetap boleh dipakai, cuman kalau misalnya terus merasa aman, anak-anaknya sudah tak kasihin kacamata anti radiasi, terus dia berjam-jam, itu juga nggak benar, nggak bisa menghambat juga, karena sebenarnya pemicu minus ataupun juling, komplikasi yang lain itu adalah lihat deket lamanya ini. Jadi itu yang harus di-cut dalam 20 menitan. Guru saya di Singapura bilang kalau 20 menit sulit, 30 menit boleh, tapi istirahatnya jadi 30 detik. Nah, seperti itu. Jadi bisa lebih gampang ya ingatnya ya. Aku mulai baca atau melihat HP jam 8, nanti jam 8.30 saya harus istirahat sebentar. Daripada 20 menitan agak susah ngitungnya ya. Seperti itu. Iya. Ya itu apalagi zaman digital sekarang ya dok ya, sangat-sangat perlu lah itu istirahat dari gadgetnya. Iya dok. Kemudian kalau misalnya ada yang minus, misalnya saya minus 1, tapi saya mau pakai kacamata yang minusnya setengah karena mungkin alasan pusing itu. Iya, itu apakah diperbolehkan atau sebenarnya itu malah memperparah kondisi dari minusnya sendiri dok? Kalau sudah dewasa di atas 20 tahun, senyamannya. Boleh. Misalnya minus 1 kebutuhannya, tapi kok saya agak merasa terlalu terang dan merasa pusing dengan minus 1, saya turunkan 0,75 karena 2 mata ini kan selalu saling membantu ya. Dan saya masih bisa melakukan aktivitas saya, ya monggo nggak apa-apa. Karena pertumbuhan mata sudah selesai. Nah, tapi ini tidak berlaku kalau di bawah usia 15 tahun. Under correction seperti ini yang akan membuat mata minus anak itu cepat bertambah terus. Karena dia tetap tidak masuk ke dalam titik fokus di retina dan akhirnya masih merangsang bola mata untuk terus tumbuh. Karena dia masih di depan. Nah, itu yang akan membuat dia minusnya lebih cepat naik. Itu. Jadi kalau anak-anak sih harus full correction. Ya. Oke, diingat lagi ya, mungkin kalau yang udah dewasa nggak apa-apa, minusnya senyamannya aja, yang usia lebih dari 20 tahun ya dok tadi ya dok.
Tapi kalau anak-anak harus sesuai dengan minusnya, Ya, seperti supaya itu. nggak tambah naik. Oke, mungkin dari Dokter Azarin udah mau ditanyakan lagi? Kayaknya udah sih ya. Sudah ya, sudah Ya, cukup ini kayak banyak sudah jelas ya. pertanyaan dan Hmm. mungkin ada yang paling penting Dok dari obrolan kita selama hampir 50 menit ini Oh, kira-kira ternyata apa? 50 menit nggak terasa. Gak kerasa, gak kerasa. Iya, Mungkin iya. yang paling perlu di-highlight untuk teman-teman yang nonton ini apa Dok? Ya, yang karena di sini, karena saya sebagai dokter mata anak ya, saya sangat concern sekali dengan perkembangan penglihatan pada anak. Karena memang 80% pembelajaran ini didapatkan dari penglihatan. Jadi yang paling harus diperhatikan adalah jangan menunggu anak mengeluh karena itu hampir nggak mungkin. Anak-anak ini sangat adaptif sekali loh. Jadi mereka kayak mikir ya udah penglihatanku ini memang penglihatan tuh ya memang gini gitu ya. Mereka belum tentu mengeluh. Jadi lakukan apa yang WHO anjurkan untuk mengecek di usia 6 bulan, 3 tahun dan 5 tahun. Pada pengecekan 6 bulan tolong cari dokter spesialis mata anak. Kalau di Surabaya bisa di Surabaya Eye Clinic. Tapi di usia 3 sampai 5 tahun, 3 dan 5 tahun ini walaupun tidak ada keluhan tetap harus kita cek karena sudah mulai literasinya bisa, angka huruf, tidak ada halangan lagi. Jangan bilang di kota saya tidak ada dokter mata anak. Ya memang kita masih belum ada di setiap kota. Tapi di 3 tahun sampai 5 tahun ini sama 5 tahun ini ke dokter mata terdekat. Apabila tidak ada masalah ya sudah selesai. Kalau ada masalah, mungkin yang menurut dokter mata tersebut harus dirujuk, ya lakukan sesuai advis beliau. Ya, karena di usia-usia balita ini sangat menentukan perkembangan penglihatan di masa depannya. Itu yang saya highlight dan kemudian kalau ada mata minus pada anak, ini memang sesuatu yang tidak bisa dianggap sepele, kacamata selesai, kita juga harus mempertimbangkan pertumbuhan badannya, perkembangan penglihatannya, jadi harus dihambat. Jangan sampai mata minusnya ini tidak artinya selalu berprogres terus, padahal memang yang amannya 1 tahun hanya bisa naik sampai setengah. Jadi kalau misalnya lebih dari itu, mungkin kita harus melakukan myopia control, ya, seperti itu ya. Selain dari faktor-faktor lingkungan seperti tadi, ada juga yang memang perlu pengamatan dokter seperti pemakaian obat tetes mata atropin, kemudian kontak lens khusus atau lensa kacamata khusus, itu yang perlu pertimbangan dari dokter spesialis mata anak khususnya untuk apakah masuk indikasi atau tidak. Seperti itu. Sekali lagi, perkembangan penglihatan anak harus dijaga karena akan mempengaruhi aktivitas dan pembelajaran. Mungkin saya boleh singgung dikit ya Dok? Oh iya. Mungkin ada yang bertanya-tanya juga ini Dok, kalau misalnya periksa mata apa harus ke dokter mata atau boleh kayak ke optik gitu Dok? Untuk minus ya terutama ya Dok ya? Kalau dewasa ke optik boleh. Misalnya terkait dengan pingin kir kacamata, pingin memperbaiki kacamata, mengupgrade kacamata, atau ingin ngecek apakah kacamatanya masih cocok atau tidak. Tapi untuk usia di bawah 12 tahun wajib sih ke dokter mata. Karena nanti harus ada pemeriksaan yang terkait dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Seperti itu tadi, bagaimana dengan kondisi-kondisi korneanya, panjang aksial lensnya, panjang lensanya ya, sumbu aksialnya, kemudian ini segini ini apakah termasuk progressing atau tidak. Nah, seperti itu tentunya akan lebih bisa dilihat oleh dokter mata. Kemudian terkait juga dengan misalnya ini ada silinder tinggi atau minus tinggi. Nah, itu apakah betul-betul disebabkan oleh hanya masalah refraksi ataukah memang ada organ yang terlibat? Misalnya korneanya ternyata dry eyes dan ada punctat keratopati atau lecet ya di kornea yang memerlukan treatment dulu baru nanti kita refraksi lagi. Seringkali terdeteksi silinder 2,5 ternyata dry eyes, matanya kering.
diobatin, nah itu bisa jadi hilang. Kan bukan silindernya turun, tidak, tapi memang itu silinder 2,5-nya belum akurat. Seperti itu. Jadi kalau di dewasa bebas sih. Tapi kalau anak-anak mungkin lebih hati-hati lagi. Oke, Gitu. jadi nanti buat anak-anak harus tetap ke dokter mata ya teman-teman ya. Bisa ke SCC, bisa datang ke sini, betul. Iya, Nanti ketemu benar. dokter Rosa dan dokter-dokter mata yang hebat-hebat lainnya Boleh. juga. Makan wortel itu bisa menghilangkan minus pada mata. Benar, mitos atau fakta? Ini mitos deh. Mitos Ya, ya, jadi ini mitos ya. Ini Jadi makan. Oh, fakta. Oh ini Iya, beda ini sendiri. Boleh aja sih ada yang oposisi ya. Oke. Jadi wortel itu memang baik untuk mata. Dia merupakan sumber beta karotin yang sangat baik untuk nutrisi semua sel-sel di mata. Hanya saja kalau diharapkan minum jus wortel terus mata minusnya berkurang, itu agak sulit tercapai ya. Mungkin sulit tercapai ya karena kan bola mata minus ini memang karena bentuk anatomi. Sementara wortel tidak memperbaiki bentuk anatomi tersebut. Jadi tetap apakah udah nggak usah minum jus wortel lagi? Ya enggak sih, tetap minum. Itu untuk nutrisinya. Untuk bagaimana supaya minusnya tidak naik, nah itu kita lakukan cara-cara perbaikan kebiasaan dan miopia kontrol itu tadi. Oke, jadi wortel tuh boleh diminum, tetap diminum, tapi Mm-mm. memang tidak memperbaiki Iya, miopianya, betul, gitu ya. betul. minusnya Tapi lebih. menyehatkan mata. Jadi teman-teman yang kemakan hoax seperti saya ini. Oke, Ya. bisa ke Oke, pertanyaan soal selanjutnya. kedua nih dok. Mata minus disebabkan karena terlalu main gadget. Oke, 1, 2, 3. Oh, Dokter Rosa. dokter Rosa. Ya, mata minus kan bentuk anatomi, bukan karena gadgetnya. Oh, gitu ya. Ya, itu menjelaskan kenapa kadang-kadang itu ya ada beberapa ibu nanya anaknya yang itu loh dok, artinya temennya anaknya ya. Dia tuh lebih banyak main gadget. Kenapa kok anak saya yang minus misalnya seperti itu? Karena memang mata minus ini disebabkan oleh karena bentuk mata dan itu biasanya kan lebih sering karena memang genetik jadi ayah dan ibu minus atau ya memang ya cetakan bola matanya dari sananya seperti itu. Jadi ya memang ini bentuk anatomi. Nah, adapun gadget sering itu memicu untuk lebih cepat naik minusnya. Tapi kalau dari asalnya bentuk anatominya amatir ya bermain gadget kan tidak menyebabkan seperti itu. Artinya memperparah, tapi bukan penyebab. Jadi penambah resiko lah istilahnya seperti itu. Ya bukan penyebab langsung. Waduh, banyak banget ini ya. Ternyata Nggak kita percaya. makan Iya, hoax ini. makan hoax juga. Ini banyak banget ini yang percaya kalau main Iya. gadget itu menyebabkan mata minus. Betul, Ternyata betul. Yang penting mitos 20, ya, Dok. 20 of Betul. rules-nya itu ya. Iya, Iya. 20 of rules-nya juga. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya ya. Mata minus bisa terus bertambah selama masa pertumbuhan. Ya, betul. Iya, tadi sudah Tadi sudah dijelaskan. dijelaskan. Sangat lengkap ya Ya, teman-teman semua jadi ya. harus ingat minus pada anak itu karena anak ini masih bertumbuh, jadi minusnya naik itu adalah wajar. Yang nggak boleh naik terus-menerus, lebih dari setengah setiap tahun. Nah, itu yang sudah termasuk progressing myopia yang harus ditreatment dengan myopia kontrol. Diperhatikan setengah per tahun ya teman-teman setengah per ya. tahun. 0,5. 0,5. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dok. Ya, Mata minus tidak boleh melahirkan secara normal. Itu mitos atau fakta? mitos. Ya. Iya. Jadi mata minus boleh dong lahir dengan normal. Yang penting kalau dari sisi indikasi matanya, yang penting retinanya kuat. Nah, seperti itu. Jadi biasanya pada masuk di trimester 3 nih mulai cek mata kalau berkeinginan untuk lahir spontan atau normal. Mulai minta dokter kandungannya untuk
merujuk ke dokter mata sehingga bisa dilihat dari yang terutama retinanya, apakah ada kerapuhan di retina-retina bagian tepi. Kalau tidak ada, ya tentunya dari mata tidak ada indikasi untuk lahir harus operasi. Oke. Terus kalau misalnya gitu yang perlu dicek di trimester ketiga itu cuman yang miopia tinggi atau bahkan yang normal nggak pakai kacamata juga harus dicek, Dok, yang terkait retinanya tadi, Dok? Ya yang miopianya tinggi sih. Cuma yang Ya, miopianya tinggi terutama ya. yang miopianya tinggi. Berapa itu, Dok? Miopia Kalau tinggi itu. jadi resiko retinal detachment lebih sering pada miopia di atas 6, namun tidak menutup kemungkinan di yang sekitar 3 sampai 6 juga ada resiko itu. Sehingga kita sekarang untuk yang pemeriksaan retina perifer pada ibu hamil sudah tidak melihat minusnya berapa, yang penting secara objektif langsung dilihat aja retinanya kuat atau tidak. Seperti itu. Oke, itu terutama buat teman-teman yang perempuan yang akan melahirkan atau yang nanti akan menikah terus habis itu mau punya anak gitu ya, Iya, terutama yang betul. minus-minusnya di atas 3, di atas 6 gitu Iya. ya. Oke, Oke, lanjut. Lanjut. Mata minus berhubungan dengan genetik atau keturunan, mitos atau fakta? Tadi juga Iya. sudah dijelaskan ya, Dok. Jadi semakin memang parental myopia atau miopia pada orang tua sangat berpengaruh pada anak-anaknya. Satu pihak ayah atau ibu memberikan probabilitas atau kemungkinan lebih tinggi 3 kali lipat dan dua pihak 7 kali lipat. Jadi harus lebih aware untuk mengecek anak-anaknya, gitu. Gitu. Oke, ini terus ada mitos fakta selanjutnya. Mm-mm. Minus tinggi bisa menyebabkan kebutaan. Itu mitos Minus atau fakta, Dok? tinggi bisa menyebabkan kebutaan. Gimana ya, itu sebenarnya ya antara mitos atau fakta ya. Artinya tengah-tengah. Jadi kayak gini, misalnya minus tinggi menimbulkan kebutaan karena mungkin untreated, jadi kayak nggak diperbaiki dengan kebutuhan kacamata sehingga menimbulkan komplikasi retinal detachment lebih besar. Kalau udah retinanya lepas kan sudah kebanyakannya prognosis atau kemungkinan perbaikan penglihatan kan susah. Seperti itu. Tapi kalau misalnya minus tinggi, terus habis gitu memakai ukuran yang sesuai, pengecekan retina rutin, pengecekan tekanan bola matanya juga rutin, ya tentunya fine-fine aja sih. Sebenarnya nggak apa-apa. Oke, ini selanjutnya ya, Dok, mitos fakta selanjutnya. Membaca terlalu lama atau terlalu dekat dalam keadaan sekitarnya gelap, itu menyebabkan mata minus. Menyebabkan mata minus. Tuh. Bisa memicu sih sebenarnya ya, memperparah. Tapi kalau mata minus sekali lagi kan memang bentuk matanya seperti itu. Jadi apa ya, mitos ya. Selanjutnya mata minus bisa sembuh total. Fakta Maksudnya atau hilang gitu. Iya, hilang. Fakta kalau di lasik. Fakta kalau di lasik. Bisa lasik di Surabaya Eye Clinic. Bisa langsung Tapi umurnya harus 18. Oh, iya. Buat yang sudah memenuhi syaratnya Iya. bisa coba-coba lasik ya di sini. Iya. Teman-teman, siapa yang masih banyak kemakan mitos, semoga tadi fakta-fakta yang sudah disampaikan oleh Dr. Rosa ini bisa menambah insight lah ya. Menambah insight. Menggugurkan mitos-mitosnya. Iya. Bisa dipercaya. Dan bisa sharing dengan teman-temannya, dengan keluarganya, sehingga makin banyak yang tahu, supaya informasinya tidak semakin salah ya. Iya. Seperti itu. Dan nggak ngerasa ini udah 1 jam lebih Masya kita Allah. ngobrol, nggak kerasa seru banget topik Seru hari banget. ini. Pertanyaan dari teman-teman juga sangat Iya. bagus ya. Mau tambah 2 jam lagi? Waduh. Yang di belakang kamera ya sudah capek. Udah teriak-teriak. Ya mungkin sekian nih dokter, terima kasih banyak atas waktunya dan juga ilmu yang diberikan pada hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua juga, dan semoga kita bisa berbincang-bincang kembali dan memberikan
ilmu-ilmu baru ke masyarakat semua. Baik. Oke, mungkin kami bertiga Ya, pamit undur undur diri. diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.